Sekarang adalah hikmah yang ke-200. Anwarun, ada cahaya-cahaya. Uzinalaha, yang diizinkan Allah. Fil wusuli, untuk sampai di permukaan hati. Wa anwarun, dan ada cahaya-cahaya. Uzinalaha, diizinkan Allah. Biddukhuli, untuk masuk ke dalam lubuk hati. Hikmah yang ke-200 ini berbicara tentang nur ilahi. Kalau bahasa guru di Purwakarta, nur ilahi itu kesadaran ketuhanan. Misalkan gini, sadar itu. Jam 12 terdengar ada azan zuhur. Kita tahu ini azan. Azan itu sebuah panggilan untuk melakukan sholat zuhur. Dan azan itu sebagai pemberitahuan bahwa ini sudah masuk waktu zuhur. Tahu kita. Kalau kita bergegas menuju suara atau ke musola atau ke masjid, langsung kita berangkat dari rumah, kemudian kita siap untuk sholat berjamaah, itu artinya kita punya kesadaran. Kesadaran ketuhanan kita itu muncul. Sadar. Paham, sadar. Ada orang yang paham, ada orang yang tahu tapi nggak sadar. Seperti apa orang yang tahu, paham tapi nggak sadar? Tahu mah tahu, kedengaran azan. Itu adalah sudah waktu zuhur. Tapi dia nggak sadar lah, kayak baiklah ya ke kabet ya kagok ya ningali di YouTube ya HP kagok lah sholat duhur mah tuh 3 jam iya pan jam 2 gak sholat entah naon. Akhirnya dia nggak buru-buru berangkat. Nah itu kesadaran ketuhannya lemah. Tapi kalau orang yang kesadaran ketuhanannya nur ilahi, itu kalau bahasa di hikaman namanya nur ilahi, cahaya ketuhanan. Kalau di Purwakarta mau guru menerjemahkannya kesadaran, kesadaran ketuhanan. Jadi kalau kita paham nih ngaji, lalu kita paham, lalu terdorong dalam hati kita itu untuk mengamalkan, berarti kesadaran ilahiyahnya muncul. Kita ditalkin. Waktu di sana mah diceramain oleh pengresa, luar biasa, naik iman kita itu. Pulang aja di rumah malas, kesadaran Tuhannya itu nggak ada, turun. Kalau sampai nggak diamalkan, berarti nggak ada kesadaran ketuhannya itu turun, nggak ada. Nah, jadi kita tahu nih kesadaran ketuhanan atau nur ilahiyah itu apabila kita menomorsatukan untuk kepentingan Allah, berarti kesadaran ketuhanan kita itu muncul kuat. Kenapa orang tahu ilmu, tahu agama, kadang dia maksiat, kadang dia taat. Lagi semangat kadang dia mikirin akhirat, mikirin untuk kepentingan akhirat. Kadang-kadang sibuk dia memikirkan tentang dunia, usaha bagaimana untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Itu sering terjadi pada masyarakat umumnya. Kita masih suka sibuk dengan dunia, kadang juga satu saat kita itu ahli ibadah, taat. Kadang kita lupa kepada Allah, kadang juga kita ingat kepada Allah. Kadang kita taat, kadang kita maksiat. Itulah umumnya keadaan kita. Kita maksiat bukan kita nggak tahu bahwa itu maksiat. Apa persoalannya?
Persoalannya kesadaran ilahiyahnya itu lagi tidak ada. Ketika kita ingin melaksanakan, oh berarti kesadaran ilahiyah dalam diri kita ini lagi naik. Cahaya ini ada dua. Ada cahaya dalam bentuk penerangan. Ada cahaya yang tidak bersinar. Nur, bahasa Arabnya nur, artinya cahaya. Kalau cahaya yang bersinar, cahaya lampu terang, kelihatan cahayanya itu. Matahari itu bercahaya karena dia memberikan keterangan. Cahayanya kelihatan oleh kita dalam bentuk terang. Nur ilahi yang ada pada diri seseorang itu bukan kelihatan seperti kita melihat lampu terang. Nur ilahi itu akan nampak pada diri seseorang itu dalam bentuk akhlakul karimah. Kemudian lamun umpamana dicarikan ku pamajikan, henteu marah, cicing bae. Nah itu orang yang sudah kesadaran ketuhannya itu sudah masuk di dalam kolbu, menerangi dirinya. Nah, nur ilahiyah atau kesadaran itu berupa nur iman, berupa nur ihsan, berupa nur ma'rifat, berupa nur Islam. Nur ilahiyah atau kesadaran ketuhanan itu min hadrati alamil ghuyub, datang dari Allah. Dia masuk di dalam wilayah alam gaib. Alam gaib itu alam malakut. Jadi nur ilahiyah itu nggak akan kelihatan oleh mata zahir kita, nggak kelihatan. Seperti halnya kita melihat cahaya lampu, matahari, cahaya bulan, kelihatan oleh kita. Tapi kalau nur ilahi itu nggak kelihatan oleh mata zahir kita. Karena nur ilahi itu adalah bagian daripada alam malakut. Alam malakut itu alam yang tidak bisa ditembus, yang tidak bisa dilihat oleh mata zahir. Alam malakut itu. Nurul waridatu alal qulub min hadrati alamil qulub dan qasimu ila qismain. Nur ilahiyah yang Allah turunkan dari alam malakut itu ada dua. Satu, ada nur ilahiyah yang diizinkan Allah fil wusul, hanya sampai ke permukaan hati, enggak masuk. Dia hanya sampai ke permukaan hati. Allah datangkan dari alam malakut kesadaran ketuhanan itu atau nur ilahiyah itu turun ke dalam dada kita. Tapi Allah enggak mengizinkan untuk masuk ke dalam kalbu kita. Itu nur ilahiyah yang tidak diizinkan Allah masuk ke dalam kalbu kita, disebutnya nur iman. Nurun udhina laha fil wusul ila dhahiril qalbi, yang hanya Allah izinkan turun ke dalam tubuh kita cuma sebatas permukaan kolbu, cuma di luar kolbu kita. Tanda-tandanya apa? Anna sahibahu tarotan ma'ad dunya wa tarotan ma'al akhirah. Orang itu kita lihat kadang-kadang dia tuh sibuk dengan dunia, ibadah malah asal kasampurna bae. Kadang-kadang orang itu ibadah rajin karena dunia bangis embungan. Kunaon sian teu usaha lah, teu usaha ieu. Usaha mah teu boga ge moal dibawa pae. Itu dia lagi sibuk dengan akhirat tuh. Minggu besok mah pernah tuh sian teu ke masjid, nah aing keur sangeuk. Aing teu boga duit, ieu mah teu boga beas. Ajo aing dik neangan beas. Kadang itu begitu. Watarotan ma'al maksiati watarotan ma'at taati. Kadang dia taat, kadang dia maksiat. Jadi kalau orang itu dia beriman, percaya kepada Allah, tahu, dia sering ngaji, banyak paham, ilmunya banyak, tapi dia masih kadang maksiat, kadang taat. Kadang taat, kadang maksiat.
Kadang dia lupa kepada Allah, kadang dia ingat kepada Allah. Kadang dia berpikir soal akhirat, kadang dia berpikir soal dunia. Nah, itulah orang yang sudah Allah turunkan nur ilahinya, yang sudah Allah turunkan kesadaran ilahiyahnya, baru di luar hati, baru Allah izinkan di permukaan hati. Yang kedua, anwarun udzinalaha biddukhul. Ada cahaya ketuhanan atau kesadaran ilahiyah Allah turunkan dari alam malakut, udzinalaha biddukhul, Allah izinkan masuk ke dalam kolbu. Udzinalaha biddukhul ila suwaida al-qalbi, Allah izinkan masuk ke dalam lubuk hati. Cahaya atau kesadaran ilahiyah yang sudah Allah izinkan masuk ke dalam lubuk hati disebutnya nur ihsan. Jadi kalau cahaya ilahiyah baru di permukaan kolbu, belum turun masuk ke dalam, namanya nur iman. Orang yang hanya punya nur iman, iman nama, paham nama agama, cuma kadang taat, kadang enggak, kadang lupa, kadang ingat, kadang sibuk dengan dunia, kadang sibuk dengan akhirat. Itu nur iman atau cahaya ilahinya baru di permukaan hati. Nah, kalau cahaya atau kesadaran ketuhannya itu sudah Allah izinkan masuk ke dalam kalbu, ke dalam hati orang itu, maka tidak ada lagi yang dia pikirkan adalah hanya Allah saja. Apa ciri-cirinya? Wa alamatun nur, wa alamatun nurid dukhuli suwaida al-qalbi. Ciri orang yang kesadaran ilahiyahnya sudah masuk ke dalam lubuk hati, anna sahibahu tarahu ma'a rabbihi la yasguluhul ghairu anillahi ta'ala. Orangnya itu dia senantiasa bersama dengan Allah. La yasguluhul ghairu, dia tidak bisa disibukkan dengan selain Allah. Selalu yang dia pikirkan hanya Allah saja. Dia enggak pernah berpikir selain Allah. Dia hanya berpikir Allah saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nuru idza dakhalal qalba in pasaha wan saroha. Kesadaran ketuhanan atau nur ilahiyah apabila sudah Allah izinkan masuk ke dalam hati, maka hati orang itu lapang dan terbuka. Lalu kata para sahabat itu nanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa ada tanda-tandanya orang itu nur ilahi atau kesadaran ketuhannya udah masuk ke dalam kalbu? Qala na'am. Kata Rasulullah, ya ada tanda-tandanya. Tajafi andaril gurur. Tajafi andaril gurur. Dia mulai merenggang dengan urusan dunia. Orang yang nur imannya itu sudah Allah izinkan masuk ke dalam kolbu hati, dia sudah mulai merenggang dari kehidupan dunia. Pikirannya selalu mengarah kepada akhirat. Dulu dia mikir ini, belum punya rumah, bagaimana saya supaya bisa rumah, dagang apa, untungnya supaya banyak, kira-kira kalau dagang di sini ramai enggak pembeli. Selalu berpikir, tapi dia sudah mulai berkurang. Enggak lagi dia berpikir itu, langkas kumaha Gusti baik, ieu mah urang ngalaksanakeun usaha baik.
Dia nggak banyak berpikir tentang dunia. Dulu dia suka ngumpul-ngumpul harta, ngojek, kuli, apa saja hartanya dia kumpul-kumpul demi masa depan. Sampai dia pelit. Pelit itu ada 3 tingkatan. Aya pelit, gopet, aya pelit marepet, aya pelit marepet jahe. Lamun pelit gopet mah pelit ka batur. Lamun jelema pelit ka batur, aya nu minta sumbangan atau aya nu mawa batok minta urang bung mere. Pelit ka batur mah bung mere. Tapi ari ka diri urang jeung ka pamajikan mah henteu, eta ngaranna gopet, pelit. Nu kadua pelit marepet. Pelit marepet mah di samping pelit ka batur, di samping dia pelit kepada orang lain, pelit kepada keluarga, kepada istri, pelit kepada anak, pelit kepada orang lain. Tapi kalau dia mempoya-poya, itu pelit merepet. Yang ketiga, pelit merepet jahe. Pelit merepet jahe mah pelit kepada orang, pelit kepada keluarga, kepada diri sendiri pun juga pelit. Beli mobil Fortuner anyar, dilap, di naon ngaranna itu, dilap di imah, tuh di kebutuhan di imah, taruh di garasi. Ada ngaji ka Cilengok lah, naik ojek bae lah, naik angkot bae, mobilnya mah di imah bae, itu dipakai. Boro-boro diinjemkeun ka batur, boro-boro keluarga, dewekna sorangan, nu meuli sorangan bogana embung make sieun. Lamun ka bentur beca, goresna masa eutik, hatena tibatan leuwih gores tina mobil. Geus eta mah pelit ya sing merepet jahe eta mah geus. Ya beak kabeh, pelit geus beak kabeh eta mah. Pelit kepada orang lain, pelit kepada keluarga, pelit juga kepada diri sendiri. Nah, kalau dia itu dulu pelit seperti itu, ngumpul-ngumpul duit, pengen punya mobil, pengen kebeli rumah, pengen ini, tapi sekarang udah nggak lagi berkurang. Ada duit, mau bersedekah, mau memberi, mau menolong orang. Nah itu sudah mulai dia merenggang. Kalau dia sudah mulai merenggang hatinya dari dunia, itu menunjukkan bahwa nur ilahinya itu udah masuk ke dalam kolbu hatinya itu. Nah itu ciri yang pertama bahwa kesadaran ilahiyah sudah masuk ke dalam kalbu. Tajafi andaril gurur. Dia sudah mulai menjauh. Tapi sedikit demi sedikit, nggak langsung total. Sedikit demi sedikit ada proses menjauh dari urusan dunia. Yang dia berpikir bagaimana untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang kedua, orang itu nur ilahinya sudah masuk ke dalam kolbu, al-inabatu ila daril khulud. Kembali kepada negeri akhirat. Dia selalu berpikir akhirat dia. Dia selalu berpikir akhirat. Misal gini. Ada orang baik, rajin ibadah, rajin sholat, jujur. Kita senang dengan orang itu. Lalu kita pengen memberi. Dan kita banyak sering memberi kepada orang itu. Begitu kita tahu dia ngebohong, oh jelema eta sugantia mah bager, dikirain orang itu baik-baik, nggak taunya tukang bohong. Mulai kita tuh nggak suka dengan orang itu. Biasanya kita suka memberi, kemudian kita malas memberi. Kenapa? Karena kita lihat bahwa dia sudah nggak baik lagi. Nah, orang yang berpikir akhirat itu dia nggak akan rugi. Karena Allah memberi itu, memberikan pahala atas kebaikan kita, tidak disyaratkan. Kamu kalau mau memberi, berilah orang yang rajin sholat. Kalau kamu memberi kepada orang yang rajin sholat, orang baik-baik, pahalanya gede.